peserta didik program pendidikan dokter spesialis Rumah Sakit Zainul Abidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan mendengarkan materi yang kita akan dengarkan nanti dari pemateri kita, Dr. Rina Suryani Oktari SKEP MSI. Materi kita pada pagi hari ini yaitu manajemen keluarga dan karir dalam perspektif Islam, yang insya Allah akan kita simak bersama-sama 1 jam ke depan. Sedikit kami sampaikan tentang biodata pemateri kita pada hari ini. Nama Dr. Rina Suryani Oktari SKEP MSI. Pendidikan terakhir yaitu mengambil gelar Doktor Matematika dan Aplikasi Sains di Universitas Syahkuala. Saat ini menjadi Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran USK, kemudian Wakil Direktur Rumah Amal Masjid Jami USK, kemudian peneliti tsunami dan disaster mitigation research center, kemudian penasihat masyarakat penanggulangan bencana Indonesia, kemudian juga kegiatan beliau presidium konsorsium pendidik bencana, dan banyak lagi kegiatan yang beliau lakukan pada saat ini. Baik, karena waktu kita sudah lewat dari pukul 8 dan kita hanya diberikan waktu 1 jam, maka tanpa memperpanjang mukaddimah dan kalam dari kami kepada Dr. Rina Suryani Oktari SKEP MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali. Benar nggak kembali ini? Udah pernah ketemu ya sebelumnya ya. Ini angkatan berapa? 14. Berarti baru masuk atau tingkat 2 ya? Tingkat 1. Oh, kayaknya kok udah kayak jadi tingkat 2 gitu ya. Baik, yang saya hormati Bapak Moderator, kemudian Bapak Ibu, adik-adik yang sudah berhadir hari ini, yang sedang menjalani pendidikan ya, dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala dan juga di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Mungkin waktu pertemuan dengan saya kemarin tentang bencana gitu ya, tapi hari ini mudah-mudahan saya bisa memberikan motivasi agar tidak terjadi bencana di dalam keluarga ya. Sehingga saya mencoba, ini sebenarnya bukan berarti saya sudah ahli ya dalam hal ini, tapi sebenarnya ini adalah pengingat bagi saya sendiri juga ya, bagaimana memanage keluarga dan juga karir. Nah, saya coba melihat bagaimana manajemen keluarga dan karir ini dalam perspektif Islam ya. Saya berdiri saja kalau gitu. Oke. Ini memang kepotong gini. Lagi dicek operatornya. Lagi dicek, oke. Ya, saya mulai dengan foto ini. Kira-kira Bu Okta mau ngomong apa ya dengan foto ini? Ada mungkin yang mau menyampaikan pendapatnya. Itu kok jauh banget duduknya di belakang. Kira-kira mau menggambarkan apa?
ini apa chiefnya kok di belakang, biasa chief di depan. Kok di rumah sakit di belakang ya, kira-kira apa nih? Kenapa saya mulai dengan foto saya dan keluarga? Foto keluarga yang lengkap, Bu, dan terlihat harmonis ya, Bu. Amin. Amin, ya Allah, ini doa ya, doa baik. Ada yang ingin menyampaikan pendapat lain? Kira-kira kenapa saya memulai dengan foto ini? Menggambarkan suatu keluarga yang bahagia dan menunjukkan jumlah keluarganya. Bu Okta banyak anak gitu ya. Ini sebagai, ini kan bawa PPDS ini ya, KKLP ya, kedokteran keluarga. Oke, menurut calon spesialis kedokteran keluarga, ini Bu Okta mau menunjukkan Bu Okta ini banyak anak. Ada pendapat lain? Ya, silakan. Kita coba riset. Dari tampilan slide menunjukkan memang bahwa Bu Okta menyayangi keluarganya. Jadi duluan ditunjukkan profil keluarga daripada yang lain. Luar biasa, terima kasih. Ya amin ya, mudah-mudahan Bu Okta tetap sayang keluarga tetap nomor satu. Satu lagi deh yang, ya gimana? Ini menurut foto keluarga tadi kan Bu ya, mungkin mau menunjukkan salah satu contoh keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya Allah, amin. Ya, foto yang di sebelah kanan itu adalah foto saya saat wisuda S2, ya kan? Kenapa wisuda S2? Anaknya masih berapa tadi anaknya? 3 ya, bukan 4? 3 atau 4? Saya lupa. 4, nggak? Kepotong ada anak satu lagi, jadi anaknya masih 4. Itu waktu S2. Dan yang sebelah kiri itu foto waktu wisuda S3. Saya coba cari waktu saya wisuda S1, nggak dapat. Waktu itu saya waktu wisuda S1 itu saya sedang hamil anak kedua. Yeah. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa nanti mungkin ya slide saya ini sebenarnya lebih kepada apa yang selama ini saya rasakan, saya ya lebih berdasarkan pengalaman saya, tapi tentunya ya berdasarkan Al-Quran dan bagaimana Islam telah mengajarkan bagaimana menyeimbangkan antara karir dan keluarga. Nah, saya waktu S1 itu juga sudah dihadapkan dengan saya harus menyelesaikan kuliah, saya harus ya juga karena sudah menikah ya, mengurus suami, mengurus anak, dan juga mengurus rumah gitu ya. Dan saat itu juga saya sudah bekerja. Jadi waktu S1 saya kuliahnya di UI. Tsunami terjadi, saya ke Aceh, saya menjadi relawan, kemudian waktu itu kakak kelas bilang nih butuh health officer, bla 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 gitu. Saya coba, akhirnya dapat lah ya. Mungkin karena udah kena dolar. Akhirnya waktu itu juga ketemu sama Kaprodi keperawatan. Itu fakultas keperawatan tuh masih di bawah Prodi keperawatan masih di bawah fakultas kedokteran. Saya ketemu sama Kaprodinya, katanya Bu Okta pindah saja ke USK. Akhirnya saya resign dari UI, saya pindah ke USK. Makanya saya lulusan USK, saya konversi mata kuliah, saya harus mengulang lagi sekitar 20 SKS. Ya, akhirnya saya bisa selesai S1 saya. Nah, jadi
saat itu saya dihadapkan bagaimana benar-benar saya belajar memasuki universitas kehidupan yang sesungguhnya, ya, dengan berkeluarga, karena di situ saya benar-benar baru mengenal suami saya itu setelah saya menikah. Ya, karena apa? Waktu saya bekerja di Aceh, suami saya koas di UI gitu, jadi kami tukeran gitu ya. Saya ke USK, beliau ke UI gitu ya. Jadi kami nggak kenal gitu ya. Akhirnya kami dipertemukan dengan lewat guru ngaji, kemudian kami tukeran biodata, kemudian ta'aruf itu perkenalan hanya sekali. Karena waktu itu saya harus ditugaskan, saya waktu itu bekerja di International NGO namanya Islamic Relief. Saya ditugaskan ke Pakistan waktu itu, jadi memang benar-benar baru sekali ketemu. Akhirnya saya kembali, suami mendatangi keluarga saya. Dan ya lamaran akhirnya menikah, jadi prosesnya begitu cepat gitu ya, tup. Jadi, tapi yang membuat saya yakin pada saat itu gitu ya, saya perkuat doa saya mohon kepada Allah kalau memang beliau adalah jodoh saya, maka dekatkanlah, maka permudahkanlah segala urusannya. Dan alhamdulillah gitu ya, jadi prosesnya begitu mudah gitu ya. Dan itu yang menjadi akhirnya penguat saya ketika misalnya, kan setelah menikah mungkin sudah, yang belum berkeluarga berapa orang? Makanya duduknya di belakang ya. Harusnya duduknya di depan ya. Karena kan ketika kita menikah itu kita bertemunya dua individu yang memiliki karakter yang berbeda, benar nggak? Dan pada saat itu saya meyakinkan diri saya bahwa yang saya nikahi ini bukan malaikat. Dan harapannya suami saya juga menyadari bahwa yang dia nikahi juga bukan malaikat. Artinya apa? Kita penuh kekurangan gitu ya. Sehingga waktu itu ya, karena kadang-kadang ketika kita mempunyai ekspektasi yang berlebih ya, ketika kemudian hari demi hari gitu ya, kekurangan demi kekurangan mulai ditampakkan. Karena berbeda ya, mungkin saya nggak pernah pacaran, tapi kayaknya berbeda ya antara pacaran sama sudah berkeluarga gitu. Karena saya juga banyak dengar cerita dari teman-teman saya yang justru pacarannya bisa bertahan 9 tahun, tapi ketika menikah hanya bisa bertahan setahun seperti itu. Ya, dan tidak banyak yang tidak sedikit yang seperti itu kondisinya. Nah makanya ketika karena kan bayangin ya, kita dua individu yang punya karakter berbeda gitu ya, pasti ya masing-masing punya merasa terkejut gitu ya ketika melihat kekurangan demi kekurangan yang kemudian tampak ketika kita berinteraksi menjadi suami istri. Nah tapi ya tadi, karena kita yakin bahwa ketika kita memutuskan untuk memilih pasangan kita, suami atau istri, dan kita mengandalkan kekuatan doa, maka ketika terjadi masalah, maka kita juga akan kembali kepada Allah. Kita berdoa, mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan Allah berikan jalan keluar. Itu yang selalu saya tanamkan, karena bukan tidak mungkin dan tidak ada satupun keluarga yang tidak berkonflik suami istrinya, ya. Mau yang udah 3 tahun, mau yang udah 5 tahun, mau yang udah 20 tahun, ya pasti akan ada selalu konflik. Ujian itu pasti ada. Nah makanya kenapa, terutama ini yang belum menikah ya, membangun keluarga sakinah itu dimulai dengan memilih pasangan yang tepat. Bukan pasangan yang ganteng, yang kaya. Kita nggak memilih ketua BEM, kita nggak memilih jadi pertimbangan pertama kita adalah yang agamanya baik. Itu saja gitu ya. Karena ketika kita mempertimbangkan
bahwa pemilihan itu berdasarkan bahwa pasangan kita itu memiliki pemahaman agama yang baik, maka itu juga memotivasi kita untuk terus belajar agama, terus memperdalam agama gitu ya, dan itu yang akan menjadi penguat fondasi ketika kita membangun keluarga nantinya. Ya, jadi saya mulai dari foto ini ingin menyampaikan bahwa studi atau berkarir itu tidak menjadi penghalang untuk membangun keluarga seperti yang kita cita-citakan gitu ya bersama suami. Jadi waktu awal pernikahan kami saya dan suami berdiskusi, kita punya mimpi-mimpi gitu ya, punya visi bagaimana membangun keluarga ini, termasuk misalnya terkait dengan studi, terkait dengan jumlah anak, dan dari sekian visi dan misi yang kami buat, yang sesuai atau sudah mencapai target itu ya jumlah anak. Jadi kami setiap 2 tahun, alhamdulillah Allah amanahkan juga ya, diberikan kepercayaan. Jadi setiap 2 tahun itu saya melahirkan, menyusui gitu ya, kemudian hamil, itu jadi kayak rutinitas gitu ya. Dan alhamdulillah juga prosesnya dimudahkan, dan itu juga tidak menjadi hambatan saya untuk melanjutkan studi. Alhamdulillahnya suami juga mendorong ya, mendorong saya juga. Suami juga yang menyarankan saya untuk jadi dosen, padahal dulu kayak di saya tuh nggak ada kamus untuk jadi dosen gitu ya. Tapi ini juga atas dorongan suami, kemudian sampai S3 gitu ya. Jadi justru bagaimana di sini keluarga bisa menjadi supporting system yang utama, terutama bagi perempuan untuk berkarir, untuk mengembangkan diri gitu ya, untuk bisa menjadi pribadi yang bisa lebih memberikan manfaat untuk umat itu. Jadi antara keluarga dan karir seharusnya bisa saling mendukung. Nah, ini juga saya mulai dengan surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Itu kata Allah. Jadi kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah, ya. Dan kemudian juga di surat Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ya, inilah ulul albab. Nah, sehingga di sini bagaimana kita manusia ya, yang tadi kata Allah memiliki akal, ulul albab tadi ya, kita senantiasa berzikir itu dalam rangka hablum minallah, bagaimana kita menjalin, menguatkan hubungan kita dengan Allah gitu ya. Tapi ada satu lagi juga, bagaimana kita juga menggunakan fikir kita ya, dan itu dalam rangka hablum minan nas gitu ya. Bagaimana kita menguatkan, meningkatkan kontribusi kita ya, untuk berhubungan dengan manusia lain ya, makhluk sosial ya, sehingga di sini harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, ini keluarga dalam Islam, dia ibarat sebuah bangunan. Keluarga ini perlu dibangun oleh pondasi dan struktur yang kuat ya. Makanya tadi makanya sebelum kita memutuskan untuk menikah, dulu saya bercita-cita menikah di umur 20. Cuman waktu itu 20 tuh saya lagi sibuk-sibuknya di BEM UI gitu ya. Sampai lupa saya punya. Dan tentunya sebenarnya ketika saya memutuskan untuk bercita-cita menikah di umur 20 harusnya disertai dengan persiapan. Tapi waktu itu saya tidak siap gitu ya. Nah, maka
Saya waktu itu menikah di umur 23. Tentunya ketika sebelumnya saya juga sudah melakukan persiapan ruhiyahnya, ya, meningkatkan ibadah kita kepada Allah, karena tadi ketika kita harus memilih, memutuskan, meyakinkan diri ini bahwa pilihan kita itu sudah tepat, maka pastikan pada saat itu hubungan kita dengan Allah itu sedang dekat-dekatnya, gitu. Kita memang lagi rajin sholat sunnah, puasa sunnah, gitu ya. Jadi memang kita ngerasa memang kita tuh lagi dekat-dekatnya sama Allah, bukan pada saat kita lagi futur, gitu ya, lagi jauh. Nah, jadi pastikan ketika kita memutuskan itu, kondisi keimanan kita, kondisi ruhiyah kita itu sedang tinggi-tingginya, seperti itu ya. Kemudian yang paling penting juga adalah persiapan sakafiyah. Ya, tentunya mungkin sakafiyah ini wawasan terkait berkeluarga, ya, bagaimana menjalankan peran, misalnya kita perempuan ya menjalankan peran sebagai istri, sebagai ibu nantinya, sebagai anak ya, anak dari mertua gitu ya, sebagai menantu gitu ya. Nah, itu perlu kita harus punya persiapan sakafiyah ya. Jadi waktu itu saya rajin ikut-ikut karena memang sudah mahasiswa tingkat akhir ya. Teman-teman saya juga bahkan sudah ada beberapa yang menikah, ada yang menikah di semester 2 gitu ya. Jadi tiba-tiba datang ke ruang kelas, dia perkenalkan, ini suami saya, kami kaget-kaget gitu ya. Masih semester 2 dia udah bawa suami gitu kan. Tapi ya tadi itu menjadikan motivasi kami, bukan motivasi untuk cepat-cepat nikah gitu ya, tapi bahwa suatu saat kita akan berada di fase tersebut, dan apakah kita siap ketika waktunya tiba. Maka memang siap atau tidaknya itu tergantung kita, ya memang kita harus persiapan. Yang tentunya bukan berarti ketika, oh saya sudah ikut rajin seminar tentang pernikahan, seminar tentang keluarga samara gitu ya. Itu ketika itu kita sudah siap, tentunya proses belajar itu kan terus menerus. Maka saya bilang kenapa pernikahan itu adalah universitas kehidupan. Karena di situ kita belajar, benar-benar belajar. Belajar sabar, belajar menerima kekurangan, belajar menjadi istri, belajar tadi menjadi orang tua, semuanya belajar. Dan sampai saat ini pun saya udah anak 7 tuh masih juga belajar. Ya, gitu. Jadi belajarnya itu seumur hidup gitu. Makanya dibilang universitas kehidupan. Makanya perlu persiapan. Jadi bukan berarti ketika menikah maka berhentilah persiapan kita, berhenti ikut-ikut seminar, berhenti ikut-ikut kajian, berhenti ikut-ikut ceramah gitu. Enggak, jadi harus terus ya. Karena ya tadi ya, ketika kita menjalankan peran sebagai tadi istri atau suami, sebagai orang tua, maka kan kita perlu sama aja kayak dosen ya. Dosen itu kalau dia nggak punya apa-apa, dia nggak bisa memberikan apa-apa. Begitu juga kita orang tua. Kalau kita berhenti belajar, maka kita mau ngajarin apa buat anak? Ya. Nah, jadi belajar itu terus ya, persiapan itu terus ya, baik persiapan ruhiyahnya, persiapan sakafiyahnya, dan yang paling penting juga persiapan jasadiahnya, fisiknya. Ya. Itu hamil, melahirkan, menyusui, hamil, melahirkan, menyusui selama 7 kali itu perlu fisik yang kuat, gitu ya. Nah, apalagi misalnya suami harus mencari nafkah, kalau itu juga perlu jasadiah yang kuat. Maka juga persiapan jasadiah ini juga menjadi penting, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah persiapan maliyah, ya, atau persiapan harta, ya tentunya. Apalagi kalau mau nikah sama orang Aceh ya. Mayamnya udah berapa mayam sekarang minimal? 1 mayam berapa? Apa? Ada yang belum nikah? Ada ya, kayak kemarin kan ditanyain sama Pak Dekan ya. Sudah terkumpul mayamnya? Nah, artinya ya tadi perlu juga persiapan maliyah ya, itu juga. Nah, tapi tadi seperti saya sampaikan, persiapan itu harus ya terus, bukan berarti ketika sudah menikah sudah selesai, enggak, justru harus semakin diperkuat gitu. Karena tadi waktu kita mau nikah kan kita kayak belum tahu ya
apa ujian yang bakal datang. Nah, tapi ketika sudah menikah, kita kan tahu bahwa ya pasti akan ada ujian, terus maka yang namanya mau ujian pasti perlu persiapan kan ya, gitu. Jadi ya persiapan terus. Jadi nggak ada istilahnya tuh berhenti belajar, ya. Nah, kemudian juga ya tentunya menjadi fondasi keluarga itu adalah ajaran agama, ya. Tadi kemudian kesehatan fisik dan mental juga ya. Bagaimana tadi kita belajar untuk mengelola emosi, ya, belajar untuk nggak meninggikan suara ke anak gitu ya. Apalagi anaknya 7. Rumah saya itu kalau nggak kayak daycare, kayak kos-kosan, karena saya nomor 1 dan nomor bungsu, nomor 7 tuh laki, 2, 3, 4, 5 tuh cewek. Bayangin nggak, kayak bener-bener kos-kosan. Dan kalau cewek tahu ya gimana, ada 5 anak gadis di rumah gitu ya. Kamar udah ada punya sendiri, tapi tetap aja ngumpul di satu kamar gitu ya. Jadi ya selalu ramai gitu ya. Tapi tadi bagaimana kita melatih diri kita untuk bisa mengelola emosi gitu ya. Kemudian, nah ini juga ya, yang menjadi jalinan perekat adalah kesadaran akan hak dan tanggung jawab ataupun kewajiban masing-masing. Istri tahu apa kewajibannya terhadap suami, apa hak suaminya, nah, begitu juga suami. Jadi masing-masing memahami, sehingga itu yang menjadi perekat. Jadi makanya ketika misalnya istri memutuskan untuk bekerja sebagai misalnya aktualisasi diri, gitu ya. Nah maka jangan melupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri di rumah. Jangan melupakan bahwa suami, anak-anak juga punya hak atas kita. Nah itu yang semakin akan memperkuat ikatan keluarga kita. Ketika kita sadar akan hak dan tanggung jawab dan kewajiban kita masing-masing, itu yang akan menjadi penguat ikatan keluarga. Kemudian, nah, keluarga yang baik adalah keluarga yang mampu menjalankan fungsi keluarga secara efektif, ya, dan tentunya keluarga yang baik ini akan menentukan masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Jadi kemajuan peradaban, keberhasilan peradaban itu dimulai dari keluarga, gitu, ya. Dan pernikahan ini sebagai fondasi kebahagiaan dan ketenangan dalam keluarga, ya. Dia adalah proses yang sakral dengan tujuan mulia dan harus sesuai dengan ketentuan agama. Oh, nggak bisa lagi ya? Habis baterai atau? Oh, oke. Nah, dalam surat At-Tahrim ayat 6 ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, peliharalah diri kita dan keluarga kita. Jadi keluarga itu sudah memang menjadi amanah utama, maka tidak boleh amanah ini jadi diturunkan prioritasnya dari hal-hal yang lainnya, termasuk karir. Jadi nggak boleh misalnya menelantarkan keluarga karena karir, karena keluarga ini adalah amanah, ya. Kalau nggak kita sebagai orang tuanya, siapa yang akan melindungi keluarga kita dari api neraka? Oke, nah ini ciri-ciri keluarga sakinah dan sebenarnya banyak lagi ya, tapi ini hanya beberapa. Yang pertama, memiliki niat yang baik ya, tentunya dalam membina rumah tangga. Ini kebalik-balik katanya ya. Ya, jadi niatnya tuh dari awal tuh sudah harus bukan hanya sekedar menyalurkan kebutuhan biologis, tapi harus lebih besar dari itu. Bagaimana kita membangun keluarga tadi bisa membangun peradaban, gitu ya. Bagaimana kita berkeluarga tadi ingin mencetak generasi-generasi yang berkualitas, gitu ya, sehingga tadi bisa berkontribusi
kepada kemajuan bangsa dan negara, kemajuan umat, seperti itu. Jadi harus punya visi membangun keluarga yang baik, yang tinggi. Kemudian yang kedua, memegang prinsip-prinsip pernikahan. Apa saja prinsip-prinsip pernikahan nanti kita lihat. Ya, sehingga itu juga yang akan menguatkan kita ketika kita berkeluarga, ya. Kemudian menjalankan hak dan kewajiban dari setiap pasangan. Ini lagi ya, karena bukan sering sekali, memang biasanya konflik dalam keluarga atau dalam rumah tangga antara suami dan istri itu terjadi karena ada hak atau tanggung jawab atau kewajiban yang terabaikan, tidak dipenuhi, ya, sehingga itu memicu konflik, permasalahan, ya. Nah, kemudian selalu mengingatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ibadah ini menjadi kekuatan besar kita, menjadi amunisi besar kita untuk tadi menghadapi segala ujian-ujian yang mungkin datang dalam keluarga kita, gitu ya. Karena biasanya konflik itu juga terjadi ketika kita atau keluarga kita itu sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahnya malas-malesan, gitu ya. Nah, itu juga akan berkontribusi kepada timbulnya masalah konflik di dalam rumah tangga. Kemudian yang kelima, menjadikan tempat tinggal yang nyaman, tentram, dan harmonis. Ya, tentunya kita juga nggak mau misalnya rumah kita dipenuhi dengan suasana yang misalnya ribut gitu ya, penuh dengan suara yang nadanya tinggi gitu ya. Itu kan hanya akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, tapi bagaimana kita sama-sama menjaga. Nah, biasanya misalnya ketika misalnya suami istri bertengkar, itu bagaimana coba meredam, menahan, mungkin salah satu harus mengalah, keluar dari, pokoknya jangan dilampiaskan, karena biasanya kalau dilampiaskan itu setan itu semakin dia menaburkan api gitu ya. Nah, jadi jangan diladeni gitu ya. Kalau memang sudah sama-sama marah, lebih baik menghindar gitu ya. Jadi bagaimana tadi upaya untuk menjaga bahwa ya rumahnya kita itu bisa menjadi baiti jannati, rumah yang aman, nyaman, tentram gitu ya, yang penuh dengan keharmonisan. Nah, ini ya, kan salah satu ciri keluarga sakinah itu yang tetap menjaga prinsip dari pernikahan. Prinsip yang pertama adalah mitsaqon ghaliza atau komitmen suci, ya, bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang melibatkan tanggung jawab dan kesetiaan. Ya, jadi pernikahan itu ikatan suci. Jadi harusnya sebuah ikatan suci itu tidak mudah dilepaskan, gitu ya. Tapi kalau kita lihat fenomena sekarang ini sepertinya mudah sekali ya, nikah kemudian cerai, kemudian nikah lagi, kemudian cerai gitu. Nah, itu karena tadi salah satunya tidak memegang prinsip-prinsip pernikahan. Ya, ketika kita menyadari bahwa pernikahan ini adalah ikatan suci, maka mungkin kita akan berpikir jutaan kali gitu ya untuk memutuskan untuk bercerai gitu ya, bahwa ini adalah ikatan suci yang harus dijaga. Kemudian ya, selain itu juga bahwa pernikahan ini menjamin dukungan emosional dan spiritual antara pasangan. Kemudian prinsip yang kedua adalah mawaddah warahmah, ini yang sering kita dengar ya, cinta dan kasih sayang yang tak bertepi ya. Bagaimana prinsip ini menekankan pentingnya cinta yang mendalam dan kasih sayang yang tulus. Ya, kemudian dengan prinsip ini juga akan menciptakan suasana yang hangat, juga saling menghargai ya. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah muasyarah bil ma'ruf, perilaku santun dan beradab ya. Bagaimana prinsip ini mengedepankan perilaku baik dan saling menghormati ya. Kemudian juga prinsip ini akan berkontribusi atau mendukung membangun lingkungan yang positif di dalam rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya prinsip musawah atau kesetaraan
ya, dan keadilan. Bagaimana prinsip ini menjamin hak dan tanggung jawab yang setara bagi suami istri. Kemudian prinsip ini juga mendorong pengambilan keputusan bersama, ya, bahwa Arijalun Qawanisa itu betul bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan, tapi itu tidak menjadikan perempuan itu tidak setara, terutama dalam mengambil keputusan di dalam keluarga. Makanya prinsip musyawarah ini juga menjadi penting, ya, dalam menciptakan keluarga yang sakinah. Dan yang terakhir adalah prinsip musyawarah, ya, komunikasi yang hangat dan intens, di mana prinsip ini menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan jujur, dan prinsip ini juga memfasilitasi penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Karena tidak sedikit juga akhirnya pasangan suami istri yang memilih berpisah, bercerai itu karena kurangnya musyawarah, kurangnya komunikasi, ya. Nah, jadi ketika kita mampu mempertahankan prinsip-prinsip pernikahan ini, insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, ya. Pernikahan kita akan menjadi pernikahan yang langgeng. Nah, kalau saya tanya ini, mencuci baju itu kewajiban siapa? Tukang laundry, betul. Karena saya juga cucinya di laundry. Atau ada jawaban lain? Ini apa, sekalian promosi laundry, ya? Ya, tapi alhamdulillah ya, sekarang maksudnya lebih dimudahkan, ya, laundry udah banyak, ya, nggak puas sama laundry ini pindah ke laundry lain, ya. Tapi artinya bukan misalnya nggak ada yang jawab ini kewajiban perempuan. Nggak. Ya, kalau saya malah anak-anak saya itu mencuci seragamnya sendiri, karena kalau di laundry kadang-kadang mana baju seragamnya, itu di laundry Mas, ya kan, ya, akhirnya baju seragam cuci sendiri, nggak cuci sendiri juga, pakai mesin cuci, ya. Tapi ya anak-anak saya ya saya ajarkan juga kemandirian gitu, ya. Kalau semuanya dicuci laundry nanti nggak ada kesempatan anak-anak saya untuk belajar. Jadi minimal ya tadi seragam sendiri. Kalau ini mendidik anak, ini tugas siapa? Sekolah. Mendidik anak tugas bersama, ya. Jadi jangan sampai ini kan sering fenomena fatherless, ya. Nah, itu jangan sampai terjadi bahwa kan Abi udah capek kerja segala macam gitu, ya Umi lah yang ini, nah, bisa jadi harus sama-sama gitu, ya. Kedua-duanya punya peran dalam mendidik anak. Ini yang tadi prinsip musyawarah tadi, ya, kesetaraan, bahwa bagaimana tugas mendidik anak ini kita lakukan bersama-sama antara suami dan istri. Nah, tentunya tadi ini juga, ya, mendorong terutama ini yang bapak-bapaknya gitu, ya. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang ahsanu amala, lebih baik amalannya, ya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ya, intinya fastabiqul khairat lah, ya. Jadi berlomba-lomba bagaimana misalnya suami juga membantu istri mengerjakan tugas-tugas rumah gitu, ya. Jadi ini seharusnya bisa menjadi motivasi, ya, untuk kita tadi berfastabiqul khairat, ya, karena Allah menciptakan kehidupan dan kematian tidak lain dan tidak bukan untuk melihat di antara kita itu mana yang paling banyak amalnya, paling baik amalnya, ya. Nah, karir, ya. Jadi kalau dalam Islam, karir itu adalah bentuk ibadah dan usaha seseorang dalam mencari nafkah yang halal serta bermanfaat bagi masyarakat. Ya, artinya di sini apa? Karir itu tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi dan memberikan kontribusi positif kepada orang lain. Nah, itu karir dalam perspektif Islam. Nah, Islam mengajarkan bahwa setiap pekerjaan ketika dilakukan dengan dua syarat tadi, ahsanu amala itu, ya, amal yang baik itu harus dilakukan dengan dua syarat. Yang pertama, niatnya yang baik,
niat yang lurus, niat hanya kepada Allah, niat hanya ingin mencari ridha Allah. Dan yang kedua, bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu sesuai dengan syariah, sehingga itu bisa dinilai menjadi ibadah. Sering sekali kita mungkin niatnya karena Allah, tapi ternyata ketika dilakukan itu banyak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, ya, sehingga akhirnya tidak bisa bernilai menjadi ibadah. Nah, bagaimana tadi misalnya pekerjaan itu dilakukan dengan niat yang baik, dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kehalalan, ya, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian bagaimana juga memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar, dan juga menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah serta antara dunia dan akhirat. Ya, jadi konsep tawazun itu juga harus, ya, dilakukan. Nah, bagaimana agar sukses dalam berkarir? Tentunya perlu 5 manajemen ini. Yang pertama adalah manajemen diri. Tadi bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita, ya, apalagi kalau kita memutuskan, ya, terutama yang perempuan, ya, untuk berkarir, ya. Tentunya ketika lelah di pekerjaan, kemudian kita di rumah juga kita tentunya nggak langsung bisa istirahat gitu, ya, maka emosi kita akan diuji di situ. Nah, bagaimana di situ kita bisa memanage diri kita, ya, emosi kita seperti itu, ya, agar tadi tidak ada yang dikorbankan, ya, dalam hal ini keluarga. Jadi walaupun kita lelah di pekerjaan, maka bagaimana tadi kita bisa memanage emosi kita, memanage diri kita agar ketika kita pulang kita juga tetap bisa memainkan peran kita sebagai ibu, sebagai istri. Makanya kalau perempuan memilih bekerja, maka tadi persiapannya harus lebih banyak lagi, persiapan ruhiyahnya, persiapan sakofiyahnya gitu, ya, dibandingkan laki-laki gitu, ya, mungkin, ya. Karena tadi kadang-kadang perempuan ini memegang peran ganda, ya kan, ya, gitu. Jadi ketika kita memutuskan untuk bekerja, maka kita harus siap juga dengan, ya, harus, ya, melakukan persiapan-persiapan agar kita bisa optimal melakukan tugas dan fungsi kita, ya, baik di pekerjaan maupun di keluarga sebagai istri maupun sebagai ibu gitu, ya. Kemudian tentunya kita juga kalau mau berhasil di karir kita juga harus, ya, melakukan peningkatan kapasitas diri gitu, ya, rajin baca buku, ikut pelatihan, yaitu dalam rangka meningkatkan kapasitas kita juga, ya, dalam hal menunjang pencapaian karir kita gitu. Jadi manajemen diri ini sangat penting untuk mendukung kesuksesan dalam berkarir. Kemudian yang kedua adalah manajemen ibadah. Nah, itu, ya, ini sangat penting karena tadi, ya, ketika kita futur, kita jauh dari Allah, itu emosi kita juga akan terpengaruh. Ngerasa nggak kalau misalnya kalau kita lagi sedang futur, sedang mungkin malas beribadah, maka kita kayak mudah emosian gitu. Makanya penting sekali manajemen ibadah ini, terutama dalam mendukung kesuksesan karir kita maupun keluarga kita, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen waktu. Tentunya ketika kita tadi memilih untuk berkarir juga, memilih untuk bekerja gitu, ya, maka keluarga juga tidak boleh ditinggalkan. Maka manajemen waktunya artinya tidak boleh ada waktu yang terbuang percuma gitu, ya. Saya waktu bekerja di NGO sebelum saya jadi dosen, saya merasakan ketika kan kalau waktu kerja di NGO itu kan dia ada masa-masa udah habis kontrak terus kita off dulu gitu kan, ya. Nah, di saat off itu saya merasa kok kayaknya karena banyak waktu luang, ya, jadinya kayak lebih banyak malas-malasannya gitu, ya. Dibandingkan dengan saya bekerja, saya jadi lebih menghargai waktu. Ketika ada waktu luang, maka saya akan memanfaatkannya untuk keluarga, untuk suami, untuk anak gitu. Karena saya tahu bahwa setiap waktu itu, setiap detik itu sangat berharga gitu, ya. Nah, jadi manajemen waktu ini menjadi penting. Nggak boleh menunda pekerjaan, ya, karena tadi kan kita udah tep
gitu ya. Jadi ketika kita memutuskan berkarir, maka ya tadi manajemen waktunya harus baik ya. Kemudian manajemen keluarga tentunya ya, bagaimana tadi misalnya ketika kita tadi memutuskan untuk berkarir, maka pastikan bahwa tugas-tugas di rumah tangga itu juga beres semuanya. Oke, cucian, laundry, makanan mungkin bisa, kan sekarang ada food preparation gitu ya. Kita setiap hari akhir pekan kita buat ada box-boxnya itu, nanti tinggal goreng, rebus gitu kan ya. Nah, jadi maksudnya manajemen itu harus sudah ada. Jangan sampai nanti ketika kita tadi bekerja akhirnya rumah keteteran seperti itu ya. Terkait dengan pendidikan anak juga seperti itu ya. Bagaimana akhirnya ketika misalnya kita kerja, anak sama siapa, pendidikannya bagaimana gitu ya. Jangan sampai kita jadi menelantarkan tugas utama kita mendidik anak. Nah, itu jadi manajemen keluarga itu juga menjadi penting. Dan terakhir ya, manajemen pekerjaan. Nah, ini mungkin perlu ada tadi ya prioritas mana yang lebih utama untuk dilakukan gitu ya. Nah, kadang-kadang ini penting tapi nggak prioritas. Nah, mungkin kita perlu mendahulukan yang penting dan prioritas gitu ya. Nah, di dalam surat Al-Mulk ayat 15 Allah berfirman, "Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, ayat ini juga menekankan bahwa tadi Allah sudah memudahkan jalan bagi kita ya untuk memperoleh rezeki, maka tugas kita adalah bersyukur ya. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah rezeki kita. Nah, namun ayat ini juga menekankan bahwa ada dua hal ya di dalam kehidupan ini. Kita sebenarnya diuji apakah kita sabar, tabah untuk menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya ya. Mungkin kalau untuk menjalankan perintah lebih mudah ya dibandingkan menjauhi larangannya. Itu yang sering kadang-kadang bergejolak di hati kita, itu banyak negosiasi padahal sudah jelas-jelas Allah larang. Nah, makanya dalam ayat tadi juga menekankan pentingnya kita perlu sabar dan kuat tadi dalam menjalani perintahnya dan juga menjauhi larangannya gitu ya. Tidak hanya menjalani perintahnya saja tapi juga menjauhi larangannya. Nah ya, kemudian kebahagiaan atau azab di akhirat akan ditentukan dari pilihan dan perbuatan kita di dunia tadi. Ya, kesempatan untuk memilih antara mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau mengikuti hawa nafsu. Karena pasti godaan kita itu adalah hawa nafsu, ya. Nah, nanti mungkin juga ketika kita menjalani karir kita ya, menjalani studi misalnya, pasti akan ada ujian-ujian. Nah, tapi tadi apakah kita kuat menjalani perintah Allah tadi atau juga menjauhi larangannya, ya. Kemudian tadi pentingnya menggunakan akal dan hati untuk memilih perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan manusia harus selalu memeriksa niat dan tindakan apakah sesuai dengan perintah Allah. Kemudian segera melakukan kebaikan dan menjauhi larangannya. Nah, Allah tidak pernah keliru dalam memberikan balasan pahala untuk yang taat dan siksa untuk yang durhaka. Jadi ketika kita misalnya dihadapkan ujian, ada di depan ini ada kemaksiatan, mungkin kita mulai tergoda, maka ingat kembali, luruskan kembali niat kita, ya. Nah, ini beberapa ujian ya dalam keluarga. Yang pertama adalah kaitannya dengan komunikasi. Ini yang paling sering terjadi, ya. Bagaimana kesalahpahaman dapat muncul jika pasangan tidak berbagi perasaan dan pikiran secara terbuka. Apalagi kalau dua-duanya sama-sama sibuk, dua-duanya lagi PPDS. Kemarin kan ada yang dua-duanya lagi PPDS. Nah, tapi bagaimana tadi kita tetap harus menguatkan komunikasi satu sama lain, ya. Nah, ini harus tetap terjaga. Kemudian juga ujian lainnya adalah kaitannya dengan keuangan, ya. Misalnya perbedaan pandangan tentang pengeluaran, ya, tabungan dan investasi. Yang ini biasanya cenderung menimbulkan konflik. Kemudian juga pembagian tugas, ya, ketidakpuasan terhadap pembagian tugas rumah tangga seringkali menyebabkan ketegangan. Atau biasanya kalau mungkin kecenderungannya misalnya tadi ya, bahwa menyuci, bersihin rumah, ngurus anak itu tugasnya istri saja. Nah, itu juga
tadi ya, karena ketidakpuasan tadi pembagian tugas itu juga akan menimbulkan konflik. Nah ya, dan setiap pasangan mungkin memiliki harapan yang berbeda tentang peran mereka. Nah itu yang perlu dikomunikasikan tadi ya. Makanya kenapa keluarga sakinah itu bisa terwujud ketika masing-masing memahami hak dan kewajiban masing-masing ya. Kemudian kesehatan mental dan emosional, nah ini ya, stres, kecemasan atau masalah kesehatan mental juga dapat mempengaruhi dinamika rumah tangga ya. Jadi makanya tadi manajemen diri, bagaimana mengelola stres ya, mengelola emosi ini juga menjadi penting. Kemudian terkait dengan pendidikan anak juga ya. Nah ini mendidik anak juga sering kali menjadi tantangan, terutama jika pasangan memiliki pandangan yang berbeda mengenai metode pendidikan atau disiplin. Atau tadi misalnya tugas mendidik anak ini hanya misalnya dibebankan kepada istri misalnya. Kemudian ujian lain, nah waktu bersama. Nah ya, ini juga tantangan terutama ketika perempuannya juga memilih untuk berkarir. Ya, keterbatasan waktu bersama karena pekerjaan atau komitmen lain, ini juga dapat membuat hubungan terasa kurang dekat. Mungkin masing-masing pasangan, masing-masing keluarga itu perlu mencari ya kira-kira family time-nya itu kapan ya, dan perlu dibuat rutin karena itu tadi untuk menjaga keharmonisan keluarga baik dengan pasangan maupun dengan anak. Nah ini perlu ya adanya waktu bersama. Kemudian juga nah ini ya keluarga besar, interaksi dengan keluarga besar mungkin juga bisa membawa tantangan tersendiri, termasuk tekanan dari orang tua atau kerabat dalam pengambilan keputusan. Nah seringkali kan misalnya terutama makanya kenapa misalnya ketika kita baru menikah suami istri mungkin lebih baik tinggal mandiri walaupun dengan kondisi yang pas-pasan karena kadang-kadang tadi kita nggak siap mungkin dengan tadi pengaruh keluarga besar terutama dalam pengambilan keputusan ya. Makanya kan sering nanti misalnya ada konflik antara mertua dan menantu ya. Tapi alhamdulillah mertua saya itu super baik. Jadi saya lama juga tinggal di rumah mertua karena suami itu anak laki pertama dan saudaranya itu laki-laki semua. Jadi saya itu anak perempuan pertama yang masuk ke dalam keluarga. Ya gitu ya. Jadi beruntung sekali saya. Kemudian juga ketidakcocokan ya, perbedaan dalam nilai, kepercayaan atau kebiasaan hidup bisa juga menyebabkan konflik. Ya karena tadi ya kita dua insan yang berbeda yang kemudian disatukan dengan pernikahan. Pasti ya nggak mungkin nggak ada konflik gitu ya. Nah tapi tadi bagaimana dengan komunikasi, dengan saling pengertian, nah ini juga bisa mencegah terjadinya konflik. Kemudian kebosanan, nah ini rutinitas sehari-hari dapat membuat pasangan merasa bosan, sehingga penting menjaga hubungan tetap segar dengan mencoba hal-hal baru bersama. Apalagi tantangannya ketika misalnya ya tadi mungkin di rumah karena rutinitas yang begitu-begitu saja ya, tidak ada refreshing gitu ya, sehingga akhirnya bosan, hubungannya menjadi jenuh. Nah ini juga makanya perlu tadi kita terus memperbaharui ikatan kedekatan dengan pasangan kita. Kemudian yang terakhir juga nggak terakhir, mungkin banyak lagi masih ujian yang lain, tapi biasanya juga kaitannya dengan keterbatasan finansial atau waktu ya tadi ya, sehingga membatasi kemampuan pasangan untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Dan ya ini di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat ya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sehingga penting sekali kita ya setiap harinya sebelum tidur itu memuhasabah diri, mengevaluasi diri, kebaikan apa yang sudah kita lakukan atau dosa apa yang kita sudah lakukan, sehingga kita ya perlu bertobat segera gitu ya, sehingga tadi kita bisa menjalani hidup keesokan harinya dengan lebih segar. Nah ini beberapa tips ya bagaimana memperkuat hubungan di dalam keluarga tadi ya, muhasabah diri mulai dengan refleksi diri, evaluasi tindakan dan sikap agar dapat memperbaiki diri. Nah kita mungkin ketika terjadi konflik dengan pasangan kita evaluasi diri, bisa jadi memang salahnya itu dari kita gitu ya. Jadi
evaluasi diri atau muhasabah diri ini menjadi penting sehingga tadi bisa membangun keharmonisan kita dengan pasangan. Kemudian juga tazkiyatun nafs ya, atau penyucian jiwa. Nah, ini bagaimana upaya kita tadi mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, dengan beribadah, dengan tadi juga memperdalam ilmu agama ya, sehingga sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita itu bisa tergantikan dengan sifat-sifat yang baik. Kemudian tawazun ya, menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga dan ibadah agar semua aspek kehidupan bisa berjalan dengan harmonis. Kemudian, komunikasi terbuka ya, dorong dialog yang jujur dan terbuka antara pasangan untuk membangun trust, kepercayaan, kerjasama ya, bekerjasama dalam menyelesaikan tugas dan tantangan sehari-hari untuk menciptakan rasa kebersamaan. Masak berdua sama pasangan di dapur itu juga akan mengikat semakin menguatkan cinta sih antara pasangan. Kemudian saling mendukung ya, berikan dukungan emosional dan moral satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian tadi ya, menciptakan waktu bersama, ruangkan waktu berkualitas untuk beraktivitas bersama sehingga dapat memperkuat ikatan emosional. Nah, ini mungkin sedikit bukan kesimpulan, tapi mungkin kalau boleh mensarikan ya, bagaimana mengharmonisasi ibadah, keluarga dan karir. Ya, dalam Islam ibadah adalah tujuan utama kehidupan. Setiap tindakan termasuk dalam pekerjaan bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Tadi syarat 2 tadi ya. Kemudian keluarga merupakan amanah dari Allah ya, dalam Al-Qur'an dijelaskan pentingnya menjaga hubungan baik dalam keluarga ya, tanggung jawab sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga mencakup memberikan pendidikan dan pembinaan yang baik. Kemudian melaksanakan ibadah bersama keluarga ya, seperti sholat berjamaah, terutama misalnya untuk yang ibu-ibu ya dengan anak-anak perempuan ya kan, kalau laki-laki mungkin kita biasakan ke masjid ya, membaca Al-Quran misalnya setiap sholat maghrib atau setelah sholat subuh ya, dapat memperkuat ikatan keluarga. Hal ini membantu menciptakan suasana spiritual yang positif di rumah. Kemudian tadi bagaimana pekerjaan juga adalah ibadah ya. Dalam Islam mencari nafkah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dianggap sebagai ibadah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang baik adalah ibadah. Nah, Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan antara ibadah, keluarga dan karir. Nah, terlalu fokus pada satu aspek dapat mengabaikan aspek yang lain sehingga dapat merugikan kesejahteraan individu maupun keluarga. Dan dalam mengejar karir, umat Islam dianjurkan untuk selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ini membantu mendapatkan keberkahan dan bimbingan dalam setiap langkah yang diambil. Mungkin itu sharing dari saya. Ya. Jika ada hal yang ingin didiskusikan atau juga mau ada sharing dari Bapak Ibu adik-adik semua, saya persilahkan, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan kepada Dr. Rina Suryani Okhtari yang telah menyampaikan materi tentang manajemen keluarga dan karir dalam perspektif Islam. Ada waktu kita 5 menit, kita berikan dua pertanyaan ya. Silakan yang ingin bertanya, putri 1 orang, yang dari putra 1 orang. Silakan. Atau sudah jelas? Iya. Ada? Tidak? Tidak. Baik. Baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Closing statement. Baik. Kami ucapkan jazakumullah khairan pada seluruh peserta dan juga pemateri kita pada hari ini, yang intinya sebagai penutup dari kami, ibadah itu adalah, atau keluarga itu ibadah yang paling lama ya, keluarga itu adalah ibadah yang paling lama. Maka senantiasa kita terus memperbaharui ilmu kita maupun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah sebagaimana tadi di awal ditunjukkan oleh pemateri kita foto keluarga beliau, ternyata berkeluarga itu dengan banyak anak ya
tidak menghalangi kita dalam belajar dan berkarir. Demikian dari kami. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.